Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini dari Pendidikan Sejarah dari Universitas Indonesia. Di sini saya ingin mewawancara dengan Ibu Susanti. Ibu Susanti dari Anjungan Betawi ya, Ibu. Ya, Anjungan DKI. Di sini saya ingin mewawancara tentang ini, Bu, warisan kuliner Betawi. Warisan kuliner Betawi. Jadi apa aja kuliner itu, jadi ada filosofinya atau bagaimana? Iya. Boleh langsung ya, Bu? Boleh. Nah, pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, bagaimana sih, Bu, sejarah makanan khas Betawi berkembang dan apa pengaruhnya bagi budaya lain dalam pembentukannya di Betawi itu? Untuk makanan khas Betawi kulinernya ya, yang paling terkenal kan sebenarnya cuma ada kerak telur sama makanannya kerak telur tuh, Iya. khasnya terus sama yang satu minumannya kan berbeletok. Iya. Ya itu sebenarnya. Cuman kalau misalnya kayak selendang mayang, terus laksa, itu kan udah pencampuran dari Melayu gitu ya. Terus kayak di Malaysia juga ada laksa, di Bogor juga ada. Jadi bukan mutlak Betawi banget gitu. Tapi kalau yang khas Betawi banget itu hanya kerak telur, itu makanannya, kulinernya, terus minumannya itu berpeletok. Tuh. Nah, untuk kerak telur itu sendiri, filosofinya sebenarnya ada dulu dari zaman Belanda ya, waktu Portugis masuk ke Indonesia, ke Jakarta terutama ke Sunda Kelapa. Itu kan banyak yang, maksudnya masyarakat dari negara asing, bangsa asing itu kan sering bikin kayak omelet ya. Iya, omelet gitu. Nah, kenapa sih orang masyarakat Jakarta ini kok nggak bisa gitu seperti mereka gitu? Awalnya seperti itu ya, ceritanya lah gitu ya, cerita seperti itu. Awalnya seperti itu, makanya dibikinlah kerak telur yang disebut omeletnya orang Betawi, karena bahan-bahannya kan dari telur sama beras ketan yang direndam gitu kan, nggak tanpa proses memasak gitu, maksudnya kayak bikin ketan apa segala macam enggak ya, cuman kayak dibikin kerak aja, itu nasi kerak, baru atasnya dikasih telur, terus udah gitu kita juga berlimpah dengan kekayaan alam yang namanya kelapa kan. Kelapa gitu, jadi kita memanfaatkan itu aja gitu, hasil alam gitulah, hasil kebun, hasil alam yang ada di wilayah Jakarta aja gitu. Karena kan zaman dulu kan belum ada yang namanya mie gitu ya. Kalau mungkin orang Belanda, orang Portugis udah kenal dengan makanan kayak gitu, tapi kan kita kan belum. Iya. Jadi filosofinya ngambil dari situ aja. Dan kenapa kalau misalnya orang Betawi jadi mengartikannya, jadi kayak kalau telur itu kan mengikat ya. Iya, Dia betul. jadi mengikat, jadi bikin yang nggak tumpah kayak gitu kan, jadi ngikat si bahan-bahannya itu. Jadi kalau nggak salah filosofinya itu supaya semuanya tuh kayak kita tuh kekerabatannya kuat gitu loh, kepemimpinannya tuh ada gitu dari situ. Jadi seorang pemimpin itu kan harus bisa mengakurkan menyatukan. Nah itu filosofinya seperti itu, namanya kerak telur gitu. Nah kalau misalkan untuk minumannya selendang bir peletok itu juga sama, terinspirasi dari orang-orang bangsa Portugis yang senang pesta, senangnya minum-minuman, ya kan? Betul. Ya kan? Sedangkan orang-orang kita nih, orang pribuminya bingung kan, nggak mungkin dong saya ikutan minum-minum sama mereka yang notabene harus mabuk, ya kan? Sedangkan orang Betawi, masyarakat Betawi kan masih kental banget tuh agamisnya. Jadi tercetuslah bikin yang namanya minuman terbuat dari bahan-bahan alami, bahan-bahan yang ada di kita ya, maksudnya nggak harus ngambil dari mana, tapi menyehatkan, menghangatkan, bisa diminum di saat cuaca lagi, misalkan lagi ada pesta kayak gitu, hajatan atau acara besar gitu, bisa nimbrung dengan bangsa-bangsa Portugis yang lagi berkumpul di situ. Mereka dengan minumannya, kita pun
digabung dengan minuman Kita kita, sendiri, iya, yang namanya bir betok gitu. Oh. Itunya seperti itu kalau untuk kulinernya ya. Inian budayanya gitu, maksudnya apa tadi, filosofinya seperti itu. budayanya. Keren ya jadinya, apa, gabungan dari akulturasi budaya-budaya budaya yang datang ke sini Iya. gitu. Jadi sangat-sangat apa ya, menginspirasi banget sih sebenarnya ya untuk Iya, bangsa betul. asing dari segi positifnya sih sebenarnya, bukan yang negatifnya aja gitu. Mereka bir dengan bir yang memabukkan, kita bir yang menyehatkan kayak gitu. keren banget sih. Iya. Kira-kira seperti itu ya Iya. yang ceritanya gitu. Seperti itu. Boleh lanjut Ibu. Yang nomor 2 ini, apakah ada makanan khas Betawi yang memiliki makna simbolis dalam tradisi atau acara tertentu? Untuk makanan yang memiliki simbolis itu biasanya yang di pernikahan, di perkawinan itu Oh, adanya iya. roti buaya. Oh iya, roti Ya, buaya. roti buaya itu emang simbolis banget untuk pasangan yang menikah. Bahwasanya kalau misalkan apa namanya, roti buaya itu kan, buaya itu melambangkan kesetiaan. Oh, Nah, walaupun mungkin ada buaya darat ya, oh segala macam. beda ya. Itu Saya bukan, beda ya sama bukan, sekarang. tapi sebenarnya buaya itu melambangkan dia kesetiaan terhadap pasangannya, kayak gitu. Nggak yang buaya yang kayak orang-orang sekarang ini ya, beda buaya darat persepsi. apa segala macam. Bukan, padahal itu buaya itu walaupun mungkin bisa apa ya, maksudnya banyak ininya lah gitu, kesana sini bisa, tapi tetap setia dengan satu pasangannya. Kalau misalnya buaya itu seperti itu, makanya dilambangkan kalau misalkan untuk kita mau ngebesan, mau apa, seserahan gitu, Iya, pasti iya. ada Roti buaya. sama anaknya gitu kan di situ. Itu udah lambang kesetiaan. Buat biar misalkan nanti rumah tangga kita juga setia sama pasangan. langgeng Kayak gitu, jadinya. langgeng gitu. Jadi Beda persepsi ya beda sama sekarang persepsi. jadinya. Sekarang kan kalau dulu kan Dulu buaya darat atau segala macam, jangan ya buaya gitu, enggak. Oh, dulu Padahal beda. buaya itu sejenis binatang yang emang setia Iya, banget sama pasangan. sama pasangan. Oh, keren. Kurang lebih Keren seperti banget. itu ya. Nih, lanjut ya buat nomor 3 ini. Gimana sih cara resep dari masak makanan Betawi ini yang diturunkan dari generasi ke generasi? Resepnya ya, Iya. kalau untuk menurunkan dari generasi ke generasi, biasanya kalau kayak di sini ya, kita ini di sini aja nih di Anjungan DKI. Kita kalau untuk di luar kan kita susah ya buat ininya gitu, ngasih taunya ini loh makanan ini, terus resepnya seperti ini gitu, Iya, susah. betul. Tapi kita di sini nih selalu apa, kayak punya khasnya gitu. Oh, nih makanan Betawi yang apa namanya, jadi legendarisnya gitu, yang jadi ciri khasnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang berkunjung ke sini gitu, pasti dikasih tahu, karena kita punya UMKM-nya gitu di sini. Punya UMKM-nya. Berhubung sekarang tuh lagi ada tahap revitalisasi, jadi nggak ada. Biasanya setiap hari tuh ada namanya bir betok, selendang mayang, kerak telur, laksa, itu selalu ada. Itu cara kita buat menjaga ya, terus menurunkan dari generasi ke generasi. Bahwasanya mereka tuh harus tahu kalau ini makanan khas Betawi, namanya kerak telur, cara pembuatannya seperti ini. Kita selalu ada di sini. Oh, jadi ada Iya. cara masaknya juga di Ada, sini iya. ya. Bahkan kalau misalkan ada rombongan dari anak-anak sekolah kayak gitu, pasti kita adain workshopnya. Itu cara tampil lah, maksudnya sekarang ya, untuk masyarakat sekarang gimana cara melestarikan gitu resepnya, biar aslinya tuh originalnya kayak gini loh gitu, tanpa harus ada bahan-bahan lain yang masuk kayak gitu kan. Seperti itu. Wah, keren banget. Jadi tiap hari ada makanan masak-masak ya ada masak di sini. gitu. Bahkan kalau misalkan emang ini kan kita juga bisa buat oleh-oleh bawa pulang gitu kan. Apalagi kalau Sabtu Minggu kan banyak yang berkunjung gitu. Jadi itu aja sih. Melestarikan resepnya tuh tetap ini loh. Cuman bahannya ini gitu. Terserah untuk
jadi nambahinnya toppingnya Iya, apa gitu, itu udah modifikasi urusan ya. selera masing-masing ya, Iya. tapi otentiknya tuh ada. Oh, jadi tetap terjaga ya Iya, jadi otentikasinya. terjaga. Kayak mie peletok juga sama gitu. Oh. nggak nambahin bahan lain gitu, hanya bahan yang memang udah ada dari dulunya gitu. Keren banget. Ini Ibu lanjut ya. Iya. Kalau menurut Ibu nih, gimana sih masyarakat Betawi memandang makanan khas mereka dalam kehidupan sehari-hari gitu? Kalau ngelihat dari masyarakat Betawi ya, karena mungkin apa sih makanannya itu terlalu yang rasanya ya kayak gitu aja gitu. Jadi mungkin gampang kayak makanan apa sih gitu, kayak nggak selera gitu ya. Ini begitu banyakan komen seperti itu. Cuman mungkin kalau buat yang kayak apa sih penasaran gitu, terus iya nih saya orang Betawi udah lama banget nggak makan gitu, baru tuh yang oh rasanya masih kayak gini ya, masih sama kayak gitu yang. Tapi berhubung mungkin karena banyak makanan yang modern sekarang itu, banyak kan makanan yang dari mana yang apa sih makanan cepat saji, tapi ya karena mungkin karena namanya aja kali ya gitu. Iya betul. Padahal rasanya kan kayak gitu-gitu juga. Jadi sama. Makanan khas Betawinya nih, makanan khas daerahnya gitu, jadi kayak lupa kayak gitu. Jadi lupa gitu, nggak yang sepenasaran. Mungkin kalau misalnya paling yang masyarakat dulu aja, yang kayak ibu-ibu lah, kayak ibu-ibu gitu masih yang aku kangen makanan ini, aku kangen makanan khas Betawi. Tapi kalau misalkan anak-anak remaja udah jarang sekali, udah sangat kayak nggak kenal gitu. Kayak cuman kayak gimana sih caranya, tapi untuk nyicipinnya tuh aduh enggak gitu, enggak gitu. Iya seperti itu gitu. Kurang banget, tapi emang harus terus buat dipromosiin gitu. Misalkan ada acara apa ya kita ikut sertakan gitu. Maksudnya harus ini loh makanan khas Betawi, makanan khas Jakarta gitu, yang mungkin mau dimodif dengan bahan lain atau topping apa yang kayak sekarang lah gitu, makanan yang modern gitu kan, sebenarnya lebih bisa. Cuman mungkin karena masyarakat kita aja nih UMKM-nya kurang kreatif gitu. Iya benar. Mungkin ya. Jadi untuk bisa mengenalkan lebih ke masyarakat jadi kurang gitu. Jadi itu tetap ada fansnya tersendiri ya? Ada. Tapi untuk kalangan yang remaja, untuk terus anak sekarang gitu tuh udah apaan sih gitu. Anak-anak SD SMP pun juga ada, kalau misalkan workshop gitu ya, diperkenalkan ini loh makanan khas Betawi gitu kan, ini loh kayak gini rasanya, nggak suka gitu, nggak enak kayak gitu. Udah beda generasi. Jadi mungkin memang harus ada inovasi terbaru kali ya, dari kerak telur tuh yang harus kayak gini loh, yang ngikutin zaman gitu. Nggak harus yang kita boleh masih otentiknya dengan dulu ya gitu, tapi tetap harus ngikutin kali yang ngikutin zamannya sekarang tuh gimana gitu, biar anak-anak sekarang juga tahu kerak telur yang model sekarang tuh begini loh rasanya, ini loh toppingnya kayak gini banyak gitu, terus modifikasi. Nah iya seperti itu harusnya ya harusnya. Bener ya, modifikasi. Jadi yang anak muda sekarang penasaran kayak apa sih gitu. Dibikin menarik mungkin lah gitu. Mungkin dari rasa, dari topping, dari apalah yang sekarang kan banyak tuh. Yang tren-tren. Gitu, yang kayak apa sih, mungkin popcorn ya, jagung itu aja kan bisa dirasa-rasa tuh. Dimodifikasi sekarang. Kenapa nggak yang kayak kerak telur, terus ya mungkin bir peletok juga bisa kali ya, minuman yang pakai apa gitu, yang agak-agak betul. Ini gitu kan, kekinian gitu. Iya kan, ya jamu aja kan yang di kota tua ada tuh. Iya ada. Jamu yang pakai apa sih? Rasanya nggak kayak jamu-jamu banget. Iya udah beda bahannya, sekarang. Iya bahannya kan kayak kunyit, jahe, bukan beras kencur, tapi rasanya udah nggak kayak jamu banget gitu. Mungkin bisa kali ya seperti itu sih kalau saya ya. Sekarang kayak gitu. Mungkin terakhir nih Bu. Apa sih tantangan terbesar dalam menjaga makanan khas Betawi di tengah perkembangan zaman ini? Sekarang kan beda. Tantangannya kan
karena banyak makanan yang dari luar yang gampang ya, terus Iya. namanya juga aneh-aneh gitu kan. Ikonik. Iya gitu. Terus apa, mungkin juga dari pemasarannya pun kita kan juga kurang ya, kurang banget gitu. Jadi kalau misalkan kayak di Anjungan DKI aja, kalau misalkan lagi ada acara baru kita ada gitu, banyakin iya, ada ini segala macem. Harusnya kan kalau misalkan emang ini ada nggak cuma di eventnya. Anjungan DKI aja nih, Iya, gitu kan, iya, atau nggak- mungkin di mana kayak mewajibkan ada gitu loh. Oh Harusnya iya. seperti itu ya, menjaga gitu kan biar nggak hilang gitu. Kalau misalkan kayak gini sekarang udah nggak ada sama sekali kan, karena revitalisasi itu nggak ada sama sekali gitu. Harusnya kan emang tetap ada, tapi ini nggak ada. Bahkan nggak tahu dari Monas ada apa enggak gitu kan. Udah jarang banget sih. Iya udah jarang gitu. Maksudnya nggak yang inilah, kurang sih, pemasarannya kurang aja sih Iya. dari pihak mungkin Pemdanya kayak gitu kan, Iya, betul. dari dinas-dinas kayak ini kan dinas pariwisata ya, Iya. kurang gitu untuk apa, lebih buat ngasih motivasi ke UMKM-nya gitu. Oh iya, iya bener sih. Ya kurang sih. Jadi cuma adanya di event-event doang Iya, biasanya. di event-event aja Kayak- kan kayak nggak kenal ya kalau Iya. misalkan pada pas ada event tuh datang, kalau enggak Iya. ya udah kita nggak tahu gitu ininya seperti apa. Itu kayak yang kemarin di PRJ itu yang ramai apa, kerak telur. Iya, Rame banget. rame banget. Tapi kan cuma di bulan-bulan itu Iya, aja, setahun selebihnya sekali. nggak ada gitu kan. Kalau misalkan Jarang banget. jarang banget kayak gitu. Jadi hanya sih itu ya yang harus diperhatiin sih gitu. Maksudnya lebih banyak inovasi juga lah sebenarnya. Nggak cuma kerak telur ya begini bentuknya, mungkin bisa dibikin yang kayak gimana kayak gitu, atau nggak cuman ini kerak telur caranya begitu ya udah begitu. Sedangkan makanan yang baru-baru ini kan sebenarnya rasanya sama, tapi kan mungkin dari cara pengolahan, Iya. kemasan kayak gitu udah Beda. bervariasi ya. Iya. Jadi bikin orang tuh makin apa sih ini makanannya apa sih gitu. Padahal kalau dimakan kan juga sama kayak gitu. Iya benar. Sama kan? semua. Kayak mie gitu, model mie deh, mie gacoan lah, mie apa, kan rasanya sama Sama kan. aja. kayak- Iya, tapi berhubung mungkin dari tampilan, cara pemasarannya, terus apa ya, dari kalau kita kan kayak Pemda ya yang Iya. harus lebih giat Iya, betul. buat mempromosikan gitu. Itu aja sih, lebih dibikin semenarik mungkin sih sebenarnya kayak gitu. Biar orang tuh lebih tertarik gitu, apalagi anak-anak kita sekarang. Keren. Ibu, makasih ya. Iya, sharingnya. sama-sama. Udah meluangkan waktu untuk aku wawancara. Iya, makasih. Ah. Semoga manfaat ya. Iya.